Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, SQ kali ini akan mengetengahkan judul bahaya sombong. Sifat sombong adalah sifat yang berbahaya karena menyebabkan kita masuk neraka, meskipun kesombongan itu hanya sebiji sawi. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak masuk surga yang hatinya ada sifat sombong, meskipun hanya sebiji sawi. Lalu seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya ada seorang yang suka pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Kemudian dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Sedang sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hadis tadi memberikan pengertian kepada kita bahwa orang yang sombong itu tidak akan masuk surga, meskipun kesombongan yaitu hanya sedikit. Oleh sebab itulah sifat sombong ini harus kita keluarkan dari hati dan jiwa kita. Kalau tidak, kita tidak akan masuk surga. Naudzubillah. Otomatis kita akan masuk ke jurang api neraka. Sedangkan orang yang berpakaian baik dan bagus, bersandal maupun bersepatu yang bagus, tidak dapat kita katakan sombong. Namun, arti sombong yang sebenarnya adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, sebagaimana yang disebut dalam hadis tadi, yaitu yang menolak kebenaran. Adapun sifat sombong itu terbagi kepada 3 macam, yaitu yang pertama sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang itu tidak lagi menghiraukan dan tidak lagi memperdulikan aturan dan syariat Allah, ia tidak takut dengan ancaman dan azab Allah yang disediakan bagi mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Al-Mu'min ayat 60. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Orang yang menyombongkan diri tidak mau menyembah Allah dan tidak takut dengan ancaman siksa yang bakal diberikan kepada mereka, maka orang semacam ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, yaitu neraka yang paling pedih siksanya, dan mereka masuk ke dalamnya dalam keadaan hina. Yang kedua, sombong terhadap Rasulullah. Orang yang sombong terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang enggan mengikuti ajaran-ajaran beliau. Dan sikap sombong model ini banyak dimiliki oleh orang-orang Quraisy pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab mereka beranggapan bahwa beliau adalah tukang sihir, anak yatim yang tidak mempunyai harta, dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang Yahudi, baik pada zaman beliau atau pada zaman sekarang ini, banyak yang tidak mau mengikuti ajaran kebenaran beliau disebabkan kesombongan mereka dan juga kedengkian yang ada pada diri mereka. Juga mereka beranggapan bahwa orang-orang yang berhak menjadi nabi adalah manusia dari golongan mereka, yakni golongan Yahudi. Jika yang datang itu nabi yang bukan dari golongan mereka, maka mereka menolaknya. Yang ketiga, sombong terhadap sesama. Sombong terhadap sesama biasanya dialami oleh orang-orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain, lebih kaya umpamanya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih pandai, lebih rajin, lebih tinggi pangkatnya dan jabatannya, dan lebih yang lainnya lagi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takabur itu menolak kebenaran dan menghinakan hak-hak manusia. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat, sebagai panglima perang, pemimpin negara yang sukses, tetapi beliau tidak pernah menyombongkan diri sedikit pun. Beliau menengok orang yang sakit, menghantarkan jenazah, mendatangi undangan siapapun yang mengundangnya, kemudian menunggu khimar. Pernah ada seorang wanita yang berniat untuk mengundang beliau dalam hajatnya, namun si wanita ini ragu-ragu, merasa segan, merasa tidak enak mengundang beliau karena dirinya tidak mempunyai apa-apa. Dia miskin, dia khawatir tidak dapat memuliakan beliau, tidak bisa menghormati beliau. Maka beliau bersabda, duduklah saya di jalan Madinah manapun yang kamu kehendaki, pasti aku datang untuk menghadiri hajatmu itu. Bahkan Abu Nuaim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, tawaduklah kalian, duduk-duduklah kalian dengan orang miskin, pasti kalian akan menjadi orang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terbebas dari kesombongan. Lawan dari sifat sombong adalah tawadu, yaitu rendah hati, tidak merasa lebih daripada orang lain, malah sebaliknya dirinya merasa rendah, tidak punya kekuatan, merasa lemah, tunduk dan patuh juga. Dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menjalani hidup dengan sifat tawadu, maka Allah akan menghilangkan sifat sombong yang melekat pada diri kita. Ini berarti kita terbebas dari salah satu hal yang menyebabkan kita masuk ke dalam jurang api neraka, yaitu sifat sombong. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itulah mari kita buang jauh-jauh sifat sombong dari diri kita sendiri, karena sifat ini akan membawa kehancuran. Dan kesombongan ini tidak akan membawa kita kepada manfaat apapun. Memang kadang-kadang kesombongan ini dianjurkan juga, tapi ditujukan kepada orang sombong, bukan kepada orang yang tawadu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, sombonglah kepada orang-orang yang sombong, karena sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Akan tetapi sifat sombong ini sangatlah berbahaya. Oleh sebab itu hendaknya kita hindari untuk menimbulkan rasa tawadu dan menghilangkan rasa takabur atau sombong. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat hakikat diri kita yang sebenarnya. Kita adalah makhluk yang sangat hina dina. Sebab kalau kita melihat kembali sebenarnya dari apa yang kita ini diciptakan, kita ini adalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dari misalnya yang hina, kemudian kita disempurnakan oleh Allah menjadi makhluk berbentuk seperti kita ini. Ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Lalu mengapa kita sombong? Kita sombong dengan ilmu atau kepintaran kita. Bukankah kita lahir ke dunia ini dahulu tidak mengetahui apa-apa? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan. Bukankah ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah bagaikan jarum yang dicelup ke lautan? Air yang menetes itulah dari jarum ilmu kita, sedangkan air sepenuh lautan itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sombong dengan kekayaan. Bukankah kita lahir ke dunia ini kita tidak membawa apa-apa, bahkan tidak memakai apa-apa, telanjang bulat, tanpa sehelai kain atau selembar pun tidak ada. Kemudian Allah memberikan kekayaan kepada kita melalui orang tua atau dengan jalan yang lainnya. Lalu pantaslah kita sombong? Bukankah kita ini seharusnya pantas dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu kita sadar dan membuang jauh-jauh sifat sombong ini dari dalam diri kita. Karena sifat sombong ini adalah sifat iblis
Jika kita menyombongkan diri, maka akan lebih jauh dan semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.